Halo anak-anak kelas 11, kita berjumpa lagi dalam senyawa hidrokarbon. Seperti yang Miss katakan kemarin, kali ini Miss akan mengajarkan nomenklatur atau tata nama senyawa hidrokarbon, tetapi dengan cara line notation. Cara ini tidak ada di dalam buku, tapi sudah digunakan secara luas oleh ahli-ahli kimia. Jadi kita juga perlu mempelajarinya supaya paham ya. Kalau misalnya nanti baca buku yang berbahasa Inggris bisa ngerti maksudnya. Barangkali ada salah satu di antara kalian yang mau melanjutkan ke luar negeri misalnya, atau di Indonesia ini juga sudah dipakai di perkuliahan ya. Terus jangan dipikir wah kalau begitu materinya susah, enggak, ini justru lebih mudah karena ini disederhanakan ya dari tata nama yang kita pelajari kemarin. Tetapi sebelum kita mempelajari line notation harus tahu basicnya dulu, karena kalau nggak ngerti nanti bab ketiga di termokimia nggak akan paham ya. Kalau gitu ayo kita mulai saja apa yang dimaksud dengan line notation. Oke, yang pertama adalah line notation alkana. Mari kita perhatikan rumus yang ada di atas ini, CH3, CH2, 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 CH3 ya. Ini seperti yang kita pelajari kemarin. C-nya ada berapa? Yuk kita hitung. Ada 6C ya, karena ini alkana. Kalau C6 berarti namanya apa? Heksana. Jadi hex kemudian belakangnya diberi akhiran ana ya. Kalau alkena ya ena, jadi heksena. Una itu untuk alkuna, jadi heksuna. Nah, kita fokus pada alkana. Kalau C6 berarti heksana. Nah, aslinya itu seperti yang kita pelajari kemarin. Jadi kalau membuat rumus bangunnya atau rumus molekulnya ya harus seperti ini, CH3, CH2, 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 CH3 ya. Tetapi para ahli kimia ini malas ya. Maksudnya malas menulis H yang sekian banyaknya ini, sehingga mereka menciptakan apa yang disebut line notation ya. Tentunya ini adalah suatu arbitrary ya. Jadi bukan sesuatu yang seperti kenyataannya, tetapi dibuat untuk mempermudah, dan ini sudah disetujui oleh para ahli yang ada di seluruh dunia ya. Sehingga latar belakangnya seperti itu. Kemudian kita lihat gambar yang di bawah ya. Nah, ini ada gambar garis, kemudian kamu lihat ada yang bold, ada yang dash ya. Maksudnya pada setiap titik pangkal itu ada atom C. Kamu lihat di situ ya. Dari bawah naik, turun, naik, turun, naik lagi. Pada setiap titik pangkal itu ada atom C ya di situ. Dan tentunya kalau dilihat dari gambar yang ada dash, ada bold itu seperti anak panah ya. Jadi pada setiap titik pangkal itu ada 3H, kemudian 2H ya. Kemudian ada lagi 2H, kemudian yang di atas lagi H-nya juga ada 2, kemudian bawah lagi H-nya ada 2, dan yang terakhir 3 ya ke sana, kemudian dash, kemudian bold. Maksudnya apa? Untuk yang bold itu maksudnya seperti anak panah, jadi dia masuk, jadi far from you, jadi masuk ke bidang kertas ya. Sementara untuk yang dash itu berarti ke arah kita ya, ke arah kita. Jadi kalau yang bold itu seperti anak panah, itu menembus kertas, sementara yang dash itu ke arah kita. Jadi ini 3 dimensi ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ingat bentuk molekul waktu kelas 10 itu kalian buat dari dough ya waktu itu ya, atau plastisin atau seperti slime gitu dan sedotan. Ingat ya, waktu itu Miss tugaskan itu kan bentuknya ada yang
tiga dimensi, ada yang ke arah kita, ada yang menjauhi kita ya, ada juga yang linear. Nah ini fungsinya kita belajar bentuk molekul dahulu ya, ada yang hibridisasi sp3, ada juga yang hibridisasi sp. Nah ini adalah latar belakang dari line notation alkana, sehingga sekarang untuk membuat heksana itu tidak perlu CH3 CH2 sekian panjangnya, tapi cukup garis zigzag seperti itu ya. Coba kita lihat dari garis zigzag yang Miss gambar di situ, ada berapa titik pangkal ya, dari bawah atas bawah atas bawah atas ya, sehingga kalau pada setiap titik pangkal itu ada C, maka tentunya C-nya 6 biji atau heksana. Mudah ya. Yuk kita ke slide berikutnya. Mari kita perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada line notation untuk heksana yang memiliki cabang. Seperti yang Miss bilang tadi, bahwa pada setiap titik pangkal itu ada atom C, sehingga penomorannya kita ingat kalau untuk alkana yang memiliki gugus cabang, nomor kecil dimulai dari C ujung yang dekat cabang, sehingga kita mulai dari pojok kiri bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menggambar gugus cabang cukup dengan garis lurus seperti itu ya, jadi ini lebih mempermudah kita ya, seperti yang dikatakan tadi, karena kita para ahli kimia itu males ya, sehingga lebih gampang untuk membuat garis gitu aja, mudah ya. Nah di sini gugus cabangnya ada di nomor 2, maka penamaannya pertama tuliskan nomor cabang yaitu 2, kemudian cabangnya adalah metil, kemudian rantai induknya itu 6, jadi heksana. Seperti data yang ada di samping di pojok kanan, kita lihat 1 itu met, et, prop, but, pen, hex, hep, op, non, dek. Nah itu harus hafal ya, supaya kita bisa untuk memberi nama pada senyawa hidrokarbon. Nah akhirannya tinggal lihat pada ikatan rangkapnya. Kalau tunggal berarti metana, etana ya. Kemudian kalau rangkap 2 berarti propena, butena ya. Kemudian untuk rangkap 3 atau alkuna tinggal dirubah jadi una, pentuna, heksona seperti itu ya. Yuk kita lihat contoh yang kedua. Di situ line notation-nya ya, bentuk zigzagnya itu ada 4 biji. Nah, kita beri penomoran. Karena gugus cabangnya itu ada di nomor 2 dan 3, jadi kita mau mulai dari pojok kiri bawah boleh, kita mulai dari kanan atas juga boleh, sama saja ya. Nah, di sini Miss mulai dari pojok kiri bawah. Jadi 1, 2, 3, 4. Untuk menggambar gugus cabang cukup kita kasih tanda garis ya. Jadi garis ke atas dan garis ke bawah, sehingga penamaannya 2,3 strip. Ingat, antara angka dan huruf harus tanda strip ya, tidak boleh tidak. Jadi 2,3 strip dimetil. Kenapa dimetil? Karena gugus cabang metilnya ada 2 biji, di nomor 2 dan di nomor 3. Jadi 2,3 dimetil butana. Butana kita ambil dari rantai terpanjangnya atau rantai induk ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Nomor 3, di sini gugus cabangnya berada di pojok kanan ya. Karena di pojok kanan maka penomorannya kita mulai dari kanan bawah ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena 5 berarti pen. Jadi pentana ya. Sementara gugus cabangnya ke atas dan ke bawah tegak lurus gini ya, sehingga karena sama-sama di nomor 2 namanya 2,2 dimetil pentana ya. Kenapa di? Karena 2 ke atas dan ke bawah ya. Selalu sebutkan angkanya 2,2. Jangan mentang-mentang sama-sama di nomor 2 kita tulis cuma 2 gitu aja ya, salah. Nggak boleh 2 dimetil pentana gitu, salah. Tapi harus 2,2
dimetil pentana, karena itu yang sesuai dengan aturan tata nama IUPAC. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Di sini ada 7 ya, nomor untuk gugus induknya, rantai induknya itu ada 7 ya. Nah, sementara gugus cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 5. Nah, yang pertama adalah metil karena cuma tegak lurus gini. Untuk etil cukup kita gambar lurus ke bawah dan belok ya. Nah, ini berarti ada 2 karena apa? Di setiap titik pangkal itu ada atom C, sehingga di sini ada 2 atom C ya. Sementara untuk metil itu 1 karena di atas itu aja ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana kita memberi namanya ya? Pertama, kita harus lihat rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya ada 7 ya. Kemudian kita nomornya gimana? Ya, seperti aturan kita kembali bahwa nomor kecil harus yang paling dekat dengan cabang ya. Kalau kita mulai dari kiri maka metil masuk di nomor 2. Kalau kita mulai dari kanan, etil masuk di nomor 3 ya. Karena nomornya lebih kecil yang metil ya, berarti kita mulai dari pojok kiri ya. Kemudian setelah diberi nomor, kemudian kita mulai menuliskan gugus cabangnya. Ingat, untuk menuliskan gugus cabang kita kembali ke aturan abjad ya. Etil dengan metil duluan siapa ya? E untuk etil, M untuk metil. Karena lebih dahulu E, maka kita tuliskan etil lebih dahulu. Jadi walaupun nomornya si etil ini 5, tetapi kita menuliskan abjadnya lebih dulu. Jadi 5 etil, 2 metil, heptana. Jadi tidak boleh 2 metil, 5 etil, heptana. Salah ya. Jadi yang betul ada 5 etil lebih dahulu, kemudian 2 metil karena harus sesuai abjad ya. Nah, kita ingat-ingat untuk double ya, 2 kita beri nama di, untuk 3 tri, untuk 4 tetra dan seterusnya. Oke, sekarang kalau yang bentuk seperti ini, bagaimana Miss? Karena pada kenyataannya ada soal-soal yang seperti ini, isopropil, isobutil itu apa ya? Nah, yuk kita lihat di sini. Untuk isopropil ini ditulis dengan cara seperti ini, jadi bercabang. Propil itu sebetulnya harusnya lurus ya, ke atas, silang, kemudian lagi, silang lagi ya. Tapi bentuk iso itu berada di tengah, jadi di tengah begini ya. Nah, gini ya. Nah, kalau aslinya propil kan gini, lurus, cret, cret, gitu ya. Karena 3 kali. Nah, demikian juga untuk isobutil ya, isobutil dia berada bercabang seperti itu. Jadi kalau kamu lihat soal yang seperti ini dengan fashion yang seperti ini, inilah bentuk iso ya. Kemudian bagaimana bentuk sekunder? Yuk kita lihat sekunder butil. Kenapa disebut sekunder butil? Karena dia berikatan dengan gugus induknya, itu berhubungan dengan gugus induknya seperti ini di atom C sekunder. Jelas ya, apa itu atom C sekunder? Silahkan kembali ke awal-awal kita belajar hidrokarbon. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Kemudian tersier butil ya, tersier butil itu cabang 3 begini seperti rantai yang dipatahkan ya. Nah, ini juga disebut tersier karena dia mengikat, berikatan dengan gugus induknya itu pada atom C tersier ya. Tahu ya atom C tersier itu apa? Silahkan buka kembali bukunya ya. Maksudnya adalah atom C yang berikatan dengan 3 atom C lainnya. Nah, untuk tersier butil dan sekunder butil ini secara abjad bukan T dan S tetapi tetap B ya. Jadi ikuti butilnya, bukan tersier atau sekundernya. Jadi kalau mengikuti aturan abjad tetap lihat gugus alkilnya. Misalnya sekunder propil berarti P untuk propil. Sekunder butil itu B untuk butil, bukan S ya.
Tetapi untuk bentuk isopropil dan isobutil, ya, entah kenapa para ahli menggunakan I untuk iso, ya. Jadi bukan P untuk propil tapi I untuk isopropil. Jadi misalnya ada cabang isopropil, ada cabang metil, yang lebih dulu yang mana? Metil atau isopropil? Ya, tentu saja karena secara urutan ajab itu kan A B C D E, ya, kemudian H I J, jadi I lebih dulu. Jadi kita sebutkan isopropil lebih dahulu, setelah itu baru metil. Jelas ya? Nah, ini adalah aturan-aturan untuk penamaan alkana. Oke, sekarang kita masuk ke alkena, ya. Untuk alkena ini sebetulnya hampir sama dengan alkana, jadi zigzag juga, tetapi di sini cabangnya, ya, nanti cabangnya masih sama, tetapi ada ikatan rangkap double 2. Yuk kita lihat yang pertama adalah 1 butena. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya berada di nomor 1. Ya, jadi 1 butena karena 4, ya. Nah, kemudian untuk yang memiliki cabang, kita lihat di sini cabangnya berada di nomor 3. Kenapa bukan 2 metil 2 butena? Ya, ingat untuk ikatan rangkap kita mengikuti aturan bahwa nomor kecil adalah nomor yang dekat ikatan rangkap, bukan nomor yang dekat cabang. Jadi selalu nomor kecilnya itu mengikuti ikatan rangkapnya. Karena di sini kalau dari kiri ikatan rangkapnya itu ada di nomor 1, ya. Tetapi kalau dari kanan ikatan rangkapnya ada di nomor 3. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri, ya, di sini. Jadi namanya menjadi 3 metil 1 butena. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Nah, di sini ada bentuk seperti ini, ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini jangan langsung zigzagnya mulai dari pojok kiri, turun, naik, turun, ya, enggak begitu. Tapi harus kita lihat rantai terpanjang. Kalau saya arahkan ke atas, ternyata jadinya 6. Kalau saya arahkan horizontal, ternyata cuma 5. Sehingga saya pilih rantai terpanjangnya. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata. Karena 6 maka namanya heksena, ya. Kemudian di situ gugus cabangnya ternyata ada di nomor 3 dan 4, sehingga kita beri nama 3, 4 dimetil 1 heksena karena ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang bentuk yang lain di sini, ya. Bagaimana kalau bentuk etil dan metil sama seperti alkana? Kita menggunakan aturan abjad, maka etil harus didahulukan, ya. Jadi lebih dulu sebelum metil, walaupun nomornya di belakangnya, ya. Nah, di sini gugus metil ada di nomor 3, gugus etil ada di nomor 4, ikatan rangkap ada di nomor 1, sehingga namanya menjadi 4 etil, 3 metil, 1 heksena, ya. Nah, kemudian untuk yang di bawah, nah ini sekarang ikatan rangkapnya misgeser, bukan di nomor 1, tetapi di nomor 2. Jadi menggambarnya seperti ini, ya. Kita lihat contoh yang di bawah, ikatan rangkap ada di nomor 2, kemudian gugus cabang ada di nomor 3, ya. Kenapa kok tidak 2 metil? Ya, kalau kita beri nomor dari pojok kanan itu kan cabangnya 2 metil lebih dahulu, ya. Nah, 2 metil nanti namanya berubah lagi, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi harus dimulai dari yang ikatan rangkap lebih dulu. Oke, sekarang kita masuk ke alkuna, ya. Alkuna itu menggambarnya seperti
seperti ini ya. Misalnya di sini satu pentunnya kayaknya lucu ya. Jadi tiga ikatan rangkap kemudian lurus lagi. Kok nggak seperti yang di bawah, Miss? Nah, ini kita akan bahas di sini ya. Kita lihat bentuk dari satu pentuna. Jadi kamu lihat di situ 3 ikatan rangkap, kemudian naik satu kali lagi, baru turun 4, 5 ya. Kenapa kok tidak kita buat seperti contoh yang di bawahnya? Jadi 3 ikatan rangkap, kemudian langsung turun zigzag ya, kemudian naik lagi, baru turun lagi. Oke, secara penamaan mungkin akan tetap sama, tetapi tidak memenuhi syarat geometri kimia ya. Seperti kita ulangi lagi di kelas 10 bahwa untuk hibridisasi C dengan ikatan rangkap 3 itu SP ya. SP itu bentuknya linear. Kalau bentuknya linear maka harus seperti menggambarnya seperti yang di atas, harus lurus ya. Kalau zigzag nanti beda lagi ya, tidak memenuhi syarat geometri kimia. Jadi walaupun contoh yang di nomor 2 itu sepertinya betul dan secara penomoran itu masih tetap tepat ya, tetapi dia tidak boleh digambar seperti demikian karena tidak memenuhi syarat SP dan SP3 tadi ya, teori hibridisasi untuk bentuk molekul. Silahkan dibuka lagi bukunya untuk yang kelas 10 ya. Oke ya, jelas ya. Nah, bagaimana kalau ada cabang? Kita lihat di sini cabangnya di nomor 3 ya, cukup digambar garis lurus ke atas. Ini namanya 3-metil 1 pentuna dengan ikatan rangkap ada di nomor 1. Ingat ya, di mana ikatan rangkapnya berada itu harus selalu disebutkan. Tidak boleh cuma 3-metil pentuna, salah. Harus 3-metil 1 pentunya. Jadi selalu sebutkan nomor di mana ikatan rangkap itu berada. Oke, ini untuk yang 3 heksuna ya, karena ikatan rangkapnya ada di nomor 3. Nah, seperti ini menggambarnya ya. Jadi selalu setelah ikatan rangkap itu harus lurus lebih dahulu, tidak boleh langsung berbelok ya. 3 heksuna. Kemudian yang di bawah adalah 5-metil 3 heksuna karena cabangnya ada di nomor 5. Jelas ya? Jadi nomor kecil harus yang dekat ikatan rangkap. Oke, ya, sekian penjelasan Miss mengenai line notation. Jikalau ada yang masih belum dimengerti, boleh bertanya ya. Bagaimana lebih mudah ya untuk line notation, tetapi kalian harus tetap mempelajari basicnya. Jadi untuk yang CH2, CH3 itu harus tetap dikuasai karena ini akan berguna pada waktu kita belajar bab termokimia nanti. Kalau peletakan atom hanya tidak tepat, nanti tidak bisa menghitung termokimia. Oke ya, silahkan kerjakan tugas yang Miss kirimkan di Google Classroom dan kumpulkan tepat waktu. Selamat belajar.